uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum wa bainakumul adawatu wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada teladan, contoh yang baik bagimu pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari atau mengkafirimu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dari ayat ini terlihat semangat Ibrahim menginspirasi kita untuk berkata tidak pada setiap kekufuran, berkata tidak kepada segala ateisme, dan juga kepada komunisme yang merupakan inang pengasuhnya. Komunisme telah menorehkan luka parah pada bangsa kita ini. Tentu kita masih ingat dalam sejarah, mungkin para kita orang-orang tua, kalau para anak muda tentu tinggal membacanya, betapa peristiwa di Madiun, Jawa Timur tahun 1948. Mungkin kalau ada yang hidup di sini atau belum ada yang lahir, atau sebagian kecil ada. Kemudian yang utama juga adalah pembantaian para jenderal pada gerakan 30 SPKI tahun 1965. Sebagian kita sudah hadir termasuk saya. Maka komunisme ini adalah sebuah aliran berpikir berlandaskan pada ateisme. Ateisme artinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Aliran ini menjadikan materi sebagai asas segala-galanya. Maka sering disebut sebagai aliran materialisme. Benda saja yang dia agung-agungkan. Maka hari ini dengan halus namun efektif adanya upaya politik untuk tidak memberi celah kepada pemahaman komunisme. Untuk itu, sekali lagi kita katakan tidak untuk komunisme dan semua pemahaman sesat lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang kami muliakan, tema khutbah kita hari ini adalah berjudul Tegar di atas jalan tauhid. Bermakna adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, di atas landasan tauhid. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Makanya kenapa di awal pembukaan ini kami menyinggung tentang bahaya komunisme ini, karena berkaitan dengan umat Islam. Ketika komunisme ini berkuasa seperti di Rusia dulu, sekarang ini di RRT Cina dan beberapa negara-negara sekarang lain yang masih berpaham komunis, ya, itu tidak bebas orang beragama. Tidak akan ada berjamaah begini. Tidak akan ada orang yang menegakkan salat. Termasuk tidak akan ada orang yang bergereja. Tidak ada orang di vihara. Agama ditiadakan. Sementara kita ini Indonesia berfalsafah Pancasila. Itulah komitmen bernegara dan berkonstitusi kita, ya. Dan di dalam Pancasila yang 5 sila itu, disitulah ada ajaran yang pertama, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu adalah artinya apa? Tauhid, Pak. Inilah tauhid yang kita mesti tegakkan di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Maka kita umat Islam paling pantas mengatakan NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Bukan seperti orang-orang yang berkoar itu.
Ini perlu kita tegaskan, Pak. Ya, dalam kaitan dengan bagaimana kita menegakkan ajaran agama kita dengan konstitusi Pancasila sebagai falsafah atau dasar bernegara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan upaya kita untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu sam ya qala baina ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adza atbakhaka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini perkataan dari seorang hamba Allah namanya Ismail. Percakapan antara Ismail anak dengan seorang bapak yang diteladani, yakni Ibrahim alaihissalam. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama dengan ayahnya Ibrahim, maka Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Ini adalah mimpi yang benar karena berulang-ulang. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Di sini ada dialog, Pak, Ibu sekalian, antara seorang ayah dengan seorang anak. Maka Ismail menjawab, "Ya abati." Ya bunayya. Tadi seorang ayah mengatakan ya bunayya. Kemudian dibalik lagi, ya abati, dengan seorang anak kepada orang tua. Sebuah panggilan yang mesra, komunikasi yang baik. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah satajiduni, insyaallah ya minas sabirin. Ya. Ini perkataan Ismail menunjukkan bahwa betapa kepasrahan seorang anak atas perintah Allah dan anjuran orang tuanya, bapaknya Ibrahim. Maka jawaban yang indah sekali, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka mari kita ambil ini hikmahnya, betapa perlunya komunikasi kita antara orang tua dengan anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka hingga hari ini, walaupun kondisi kita masih dirundung oleh COVID-19 di beberapa daerah, tapi insya Allah ya, kita masih tetap eksis. Kita masih beribadah walaupun dalam kondisi daerah kita sebagian masih ada yang merah, bahkan ada yang hitam. Tapi Allah berkenan ya memberikan kesempatan pada kita untuk sujud di masjid. Ya. Kalaupun beberapa waktu kita tidak bisa sujud di masjid karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena anjuran ulama, anjuran pemerintah yang mesti kita juga taati, maka itu juga tidak salah. Ketika kita salat di rumah, maka pahalanya sama ketika kita salat di masjid, ketika kita mengikuti para ulama kita. Jadi tidak perlu ada yang ngotot-ngototan sampai kita bertengkar karena menghilangkan ukhuwah. Iya. Kalau ada sesuatu uzur, ya, maka uzur itu kemudian menjadikan kita tetap mendapatkan pahala. Ya, walaupun kita salat di rumah, ya. Ya. Ini masih untung, alhamdulillah kita ada kesempatan salat di masjid. Waktu Idul Fitri, alhamdulillah kami salat berjamaah, tidak di masjid tapi di rumah. Ya. Maka oleh sebab itu, ini sebuah kesyukuran bagi kita. Maka mari kemudian kita menjaga Allah. Ya, dikatakan dalam hadis Tirmizi dan Ibnu Ahmad, ya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu.
Jadi menjaga Allah artinya menjaga ketaatan kita kepada Allah. Kita menegakkan yang namanya al-khudu' wa ta'ah, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kaum muslimin a'anakumullah, janganlah lupa kita pada kondisi umat hari ini. Ya, masih ada ya ganjalan atau PR kita. Kalau kita tidak bisa membantu, kita mendoakan. Apa itu? Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama yang masih dikuasai oleh Yahudi laknatullah alaih. Tapi alhamdulillah kita bersyukur ya, dalam kondisi ya bulan haji ini ya, sebelumnya ini ya Masjid Hagia Sophia ya itu kemudian dibuka oleh Presiden Erdogan. Ini suatu kesyukuran, Pak, karena ini masjid luar biasa. Dan saya baru teringat dulu kita itu punya sajadah ya, sebelah kiri itu Masjidil Haram. Kita tidak tahu masjid apa itu di sebelah kanan. Ada sajadah dulu itu. Ternyata itu adalah Masjid Hagia Sophia, Pak. Yang kemudian perlu kita perjelas ketika ditaklukkannya ini Turki ya oleh namanya Muhammad Al-Fatih, Mehmet Al-Fatih ya. Ternyata itu masjid, Pak, bukan dikub, karena sebelumnya masjid ini memang gereja ya. Itu dibeli oleh Muhammad Al-Fatih. Subhanallah. Jadi bukan direbut dengan kekuasaan, tapi beliau masuk dengan gagahnya ketika menaklukkan Konstantinopel, istilahnya itu waktu itu ya, dengan berkuda dan tidak ada ya darah yang tumpah dalam Hagia Sophia ya, karena ini masih gereja. Setelah itu beliau beli bukan dengan uang negara tapi dengan uang pribadinya. Jadi itu adalah wakaf dari Muhammad Al-Fatih. Jadi oleh sebab itu, Pak, sama kita nisbahkan pada masjid kita ini. Jangan segan-segan, Pak. Ya, tentu kalau bukan di sini ada tempat lain. Kalau ada masjid kita, mari kita berwakaf, Pak. Sebab siapa yang berwakaf ini, mic ini, mimbar selagi masih dipakai, maka dia terus amalannya. Ya, sampai kita kapanpun. Ya. Makanya ini wakaf luar biasa. Sebagaimana juga mungkin kita pernah mengingat wakafnya Utsman bin Affan. Sumur, Pak. Ya. Sumur Utsman dulu dikuasai oleh Yahudi. Ya, ketika dikuasai oleh Yahudi, orang-orang Madinah ambil air, membeli kasihan. Ya. Nah, ini orang dalam kondisi paceklik, kering. Itu di sumur. Maka disinilah kehebatan Utsman bin Affan datang bernegosiasi. Dia bilang, bagaimana kalau saya beli setengah? Coba ya, saya beli setengah. Hari ini kamu yang jual pada rakyat, hari besoknya saya yang jual. Oke, setuju. Ya. Maka menjual Yahudi. Tapi apa yang terjadi oleh Utsman dengan kecerdasannya, dengan kewaraannya, dengan kehebatannya untuk bertakzim atau berhikmat kepada umat, pada hari gilirannya dia tidak menjual, dia gratiskan orang-orang Madinah. Maka orang-orang Madinah ambil air, besoknya tidak usah ambil air karena sudah full, ya kan? Maka rugilah orang Yahudi. Maka terpaksa anak-anak Alibawam nih beli semua itu Utsman. Ya. Maka dibelilah. Dan sampai sekarang, Pak, sumur ini masih dipakai dan mengairi berhektar-hektar kebun kurma. Dan rekening Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada, Pak. Luar biasa. Betul-betul ini para sahabat, tempaan dari Rasulullah SAW, tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bermakna kepada mereka, berarti para sahabatnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian dilanjutkan dalam sejarah dikatakan ada khalifah kelima, yakni Umar bin Abdul Aziz, cuma berkuasa memerintah dengan penuh kesejahteraan umat itu cuma 2,5 tahun. Tapi sejahtera, Pak. Apa yang terjadi? Ketika orang berzakat fitrah tidak ada yang mau menerima karena merasa tidak pantas. Sudah cukup. Bahkan waktu itu zakat itu dikirim di Ethiopia pada orang-orang non muslim. Ya. Ini karena umat ini ya berada di atas landasan tauhid. Inilah perlu yang kita perjuangkan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin azakumullah, dari penghormatan indah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ya,
diabadikan hingga syariat Nabi terakhir yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ibadah kurban. Maka berkurban ini juga apa yang kami sampaikan tadi itu adalah rangkaian kurban juga. Artinya kita rela mengeluarkan harta kita pada umat lain, kepada orang lain, ya. Istilahnya kita care, kita peduli, kita share, kita berbagi. Ya. Dan tidak ada sejarahnya orang yang berkurban, orang yang bersedekah itu adalah rugi atau pahit, tidak ada, Pak. Tidak pernah, bahkan bertambah rezekinya. Maka saya ingatkan, ya, alhamdulillah walaupun sedikit saya juga berkorban hari ini. Bapak-bapak yang belum berkesempatan masih ada waktu, Pak. Ini tanggal 10 berkurban hari ini, kemudian 11, 12, 13, ya. Jadi ini Jumat, Sabtu, Ahad, masih sampai Senin bisa berkurban. Upayakan, cari duit. Ya. Apa saya mungkin bisa dijual untuk kita berkurban. Ya, jadi sebelum terbenam matahari hari Senin, ya, sore itu masih bisa berkurban. Ya. Beli kambing di mana mungkin sudah agak murah, ya. Potong saja di situ. Bismillah, Allahu Akbar, ini kurbanku. Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Sebab ini pengorbanan kita. Kalau kita berkorban, Allah berikan kita banyak, Pak. Yakin itu. Maka seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk satu orang. Jadi kalau kita tidak mampu sapi, Pak, kambing saja atau domba. Ya. Kita tidak mampu satu sapi, kita bertujuh. Tapi kalau kita mampu 10 sapi, kenapa tidak? Bahkan para sahabat itu 100 sapi, Pak, 100 onta. Bayangkan itu. Kalau manyannya itu kayaknya itu para sahabat. Tapi sebagian juga ada miskin, jadi berbagi. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia, ini kita perlu camkan sehingga jiwa pengorbanan kita, apalagi suasana pandemik begini, banyak yang susah, kasihan saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. Kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Walakal hamdu anta qayyamun as-samawati wal ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpu di hadapan-Mu untuk menghambakan diri kepadamu, memuji-Mu, mengagungkan-Mu atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat kami menghitungnya. Ya Allah, kami sadari begitu banyak nikmat-Mu yang Kau curahkan pada kami, namun kami belum mampu mensyukurinya dengan sempurna. Maka tolonglah kami, ya Allah, untuk dapat bersyukur kepadamu. Ya Allah, Wahai yang maha mengetahui segala dosa, inilah kami datang ke hadapan-Mu dalam keadaan diri kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Rabb yang mengampuni semuanya dosa. Maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Masukkanlah kami dengan golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau tetapkan bagi mereka kebebasan dari siksa neraka jahanam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kedua orang tua kami telah memelihara kami, telah mendidik kami sejak kecil dengan penuh pengorbanan, dengan peluh dan air mata. Maka sayangilah keduanya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Tambahkanlah hidayah-Mu. Lapangkanlah kuburnya kalau di antara orang tua kita sudah meninggal. Serta angkatlah derajat keduanya dalam golongan hamba-hamba Engkau yang Engkau muliakan di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, begitu banyak musibah yang terjadi dalam kehidupan dunia kami. Ya Allah, kami akui bahwa musibah-musibah itu telah terjadi karena kekurangan dan kesalahan kami. Maka berikanlah taufik kepada kami untuk memperbaiki diri, dan berikanlah kesabaran kepada kami untuk menghadapi segala musibah. Dan kami bermohon kepadamu, ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah ini
dalam agama dan keimanan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, angkatlah wabah corona ini ya Allah. Angkatlah wabah ini, bala bencana ini yang melanda negeri kami dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh kami sangat rindu kembali berjamaah di masjid-masjid-Mu dengan sempurna. Kami rindu berziarah ke rumah-Mu di Ka'bah yang mulia dan masjid Nabi-Mu yang suci di Madinah, juga Masjid Al-Aqsa yang mulia di Palestina. Ya Allah, ya Aziz, ya Qawi, ya Jabbar, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Beri kekuatan dan kesabaran pada mereka. Hancurkan musuh-musuh mereka dan bersihkan Al-Aqsa dari tangan-tangan najis Yahudi. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu untuk seluruh kaum muslimin yang tertindas di berbagai belahan dunia ini. Engkaulah yang Maha Perkasa, yang mampu mengalahkan musuh-musuh kami. Ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman, damai dan makmur, dan juga seluruh negeri kaum muslimin. Selamatkan kami dari makar musuh-musuh agamamu. Jangan Engkau jadikan pemimpin bagi kami dari kalangan orang-orang zalim yang membenci agamamu ya Allah dan tidak menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, pilihkan kami untuk menjadi penolong-penolong agamamu. Pilihlah kami untuk menjadi penolong-penolong agamamu, menjadi dai-dai yang mengajak manusia ke jalan-Mu, menjadi pilar-pilar penegak kebenaran, dan muliakanlah kami dengan syahada di jalan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hasan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min galabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal bala wal waba wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.